Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ivan Kurnia. Dengan nomor NIM saya adalah 2015600055. Kami adalah kelompok dari tim Applikom Sukses. Kami semuanya berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti, atau yang biasa disingkat dengan STIE Trisakti, atau yang biasa disebut dengan TSM. Sekarang saya akan membahas pelajaran yang kemarin dibahas oleh Pak Diki, yaitu tentang aplikasi komputer, yaitu tentang pengenalan komputer. Tentu pada zaman sekarang di mana-mana sudah ada komputer, di mana-mana banyak komputer. Di rumah kita, di sekolah kita, di kampus kita, di tempat kerja kita, banyak sekali komputer. Tapi apa sih itu komputer itu? Komputer adalah alat komunikasi. Salah. Maaf. Komputer adalah alat elektronik yang dioperasikan sesuai dengan kendali instruksi-instruksi yang disimpan di dalam sebuah memori. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan data dan informasi? Data adalah kumpulan-kumpulan file yang belum diproses, seperti teks, angka, suara, audio. Suara sama audio sama aja, maaf. Suara, gambar, dan video. Lalu apa sih itu informasi? Informasi adalah kumpulan data yang memiliki makna dan bermanfaat bagi manusia. Lalu apakah siklus dari proses informasi? Siklusnya adalah input data, proses, memproses informasi. Input data, proses, memproses informasi. Input data, proses, dan memproses informasi. Nah, itu adalah siklus dalam proses informasi. Lalu kita akan membahas tentang 5 kategori hardware. Apa sajakah itu 5 kategori hardware tersebut? Yang pertama adalah input device, atau biasa disebut dengan perangkat input. Perangkat input berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori, dan prosesor menghasilkan suatu informasi yang diperlukan. Input device itu biasa seperti keyboard, mouse, yaitu untuk menghubungkan pengguna dengan komputer. Contoh juga seperti joystick. Joystick, tahu kan? Joystick yang biasa seperti bermain di PS. Joystick itu biasa juga bisa dimainkan ke dalam PC. Itu untuk menghubungkan kita dengan gamenya. Dan juga scanner. Scanner juga untuk menghubungkan gambaran yang kita buat ke dalam komputer tersebut, ke dalam PC tersebut. Lalu yang kedua adalah output device, atau yang biasa disebut dengan perangkat output. Perangkat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada pengguna. Informasi yang ditampilkan dalam komputer adalah hasil dari pemrosesan yang dibuat oleh komputer tersebut. Biasanya menghasilkan seperti cetakan, gambar, dan suara, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah storage device. Storage device berfungsi untuk menyimpan data dan sistem operasi. Ada 3 jenis penyimpanan. Yang ke satu, media penyimpanan magnetik. Yang kedua, media penyimpanan optikal. Dan yang ketiga, media penyimpanan elektronik. Kita akan bahas satu persatu. One by one, oke? Media penyimpanan magnetik seperti hard disk, floppy disk. Contoh media penyimpanan elektronik adalah seperti USB. Biasa juga disebut dengan flash disk. Lalu media penyimpanan yang ketiga adalah media penyimpanan optikal, seperti CD-ROM. Oke, sekarang yang keempat adalah sistem unit. Apakah itu sistem unit? Fungsi utama dari sistem unit adalah untuk menahan semua komponen bersama-sama dan melindungi bagian-bagian sensitif dari unsur-unsur luar. Lalu contohnya seperti apakah itu sistem unit? Sistem unit adalah seperti CPU, tombol power, disk drive, outlet audio. Outlet audio adalah untuk memasangkan headphone dan jumlah koneksi USB. Lalu yang kelima adalah communication device. Apakah itu communication device? Communication device adalah sebuah perangkat komunikasi yang mampu menularkan analog atau sinyal digital melalui kabel telepon atau kawat komunikasi lainnya untuk saling menghubungkan antar sesama komputer. Jadi apakah contoh dari communication device? Salah satunya adalah modem. Modem mampu untuk mengirim dan menerima sinyal
untuk memungkinkan satu komputer menghubungkan dengan komputer lainnya, seperti telepon. Contoh lainnya seperti WiFi, kartu antarmuka jaringan, dan jalur akses. Oke, sekarang saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan penggunaan komputer. Kelebihan dari komputer adalah satu, memudahkan pekerjaan manusia. Tentu, kalau misalnya tidak ada komputer, pekerjaan yang kita lakukan pasti akan lebih lama lagi. Di zaman modern ini sudah banyak sekali pekerjaan yang menggunakan sistem komputer. Yang kedua adalah mempermudah komunikasi jarak jauh. Kenapa? Misalnya seperti ini. Kita bisa saling berhubungan melalui Skype lah, lain lah. Itu adalah sistem komputer juga. Untuk saling memudahkan antar negara, untuk saling berhubungan. Itu. Lalu, yang ketiga adalah mempermudah sistem administrasi. Seperti dalam akuntansi. Jika akuntansi tidak menggunakan sistem komputer ya, pasti pekerjaannya akan sangat lambat sekali. Lalu yang keempat adalah mempermudah transaksi keuangan. Sekarang bank-bank banyak sekali yang menggunakan e-banking atau electronic banking. Oke, tentu ya, komputer itu ada keuntungan juga pasti ada kerugiannya. Saya akan menyebutkan beberapa kerugian dari komputer. Kerugian yang pertama dari komputer adalah satu, komunikasi terasa sangat hampa sekali. Pada masa dulu ya, kita berkomunikasi itu saling tatap muka. Karena ada komputer, maka komunikasi tidak menjadi transparan, tidak bisa saling tatap muka lagi, tidak bisa saling mengisi hati kita masing-masing. Yang kedua, gara-gara ada komputer ini, maka ada juga yang melakukan kriminalitas dan perbuatan yang asusila. Banyak sekali di dalam dunia internet atau di dalam dunia komputer, banyak sekali kejahatan-kejahatan yang sudahlah, pusing kali saya. Yang ketiga adalah pencurian uang. Itu sudah banyak sekarang. Yang keempat, karena ada komputer maka muncullah individualisme dan menjadi egois. Dan yang kelima, manusia malas beraktivitas. Kenapa? Karena semuanya sudah tergantung dari komputer. Jadi sudah malas bekerja. Semua sudah tergantung dari komputer. Lalu sekarang saya akan menjelaskan manfaat komputer dalam berbagai bidang dalam masyarakat. Yang pertama, bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini sekarang sudah sangat banyak sekali yang menggunakan sistem komputer. Seperti sistem komputer digunakan dalam dunia kesehatan. Dalam dunia kesehatan untuk mempermudah dokter untuk memonitori pasien. Sistem komputer seperti mendeteksi detak jantung, memeriksa organ dalam pasien menggunakan sinar X, dan juga monitor aliran darah. Lalu, sekarang adalah dunia pendidikan. Dunia pendidikan sekarang ini sudah banyak sekali mengajarkan tentang teknologi informasi komunikasi. Selain digunakan sebagai alat bantu untuk pembelajaran yang interaktif, juga bisa bersifat audiovisual. Untuk mempermudah proses pembelajaran itu sendiri, komputer juga mudah untuk mencari tentang ilmu pengetahuan. Karena di dalam komputer banyak sekali bahan-bahan untuk belajar, seperti Google. Kita tinggal copy paste saja, tugas sudah selesai. Yeay! Oke, kita membahas pengenalan komputer sampai di sini. Bila ada kata-kata yang salah, mohon semuanya bisa memakluminya karena saya masih dalam proses belajar. Oke, kalian boleh silakan subscribe channel kami. Subscribe channel kami. Jika kami ada menambah video baru, maka kalian bisa melihatnya. Dan kami sangat mengharapkan dukungan kalian melalui pujian maupun kritikan yang membangun, agar kita bisa lebih baik lagi dalam proses pembuatan video ini. Oke, terima kasih. Xie xie.